Assalamualaikum, halo apa kabar semuanya? Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran kita yang membahas tentang algoritma dan pemrograman. Kali ini kita akan bahas soal dari ujian tengah semester kita, yaitu soal nomor 2 dan soal nomor 3, yang nanti kemudian kita lanjutkan dengan membuat programnya dengan menggunakan pemrograman C++. Dua soal ini masing-masing menggunakan if majemuk atau if bersarang. Soal yang pertama adalah soal untuk menentukan wujud air. Ada tiga pilihannya. Yang pertama, jika suhunya lebih kecil sama dengan 0, maka wujud airnya adalah padat. Jika suhunya antara 1 sampai dengan 100, maka wujud airnya adalah cair. Atau jika suhunya di atas 100, maka wujud airnya adalah gas. Nah, bentuknya atau soal algoritma ini diminta mengerjakan dengan menggunakan pseudocode. Jadi pseudocode-nya adalah seperti ini. Yang pertama adalah kita tentukan judulnya dulu, program wujud air. Kemudian declaration-nya atau deklarasi variabelnya yaitu variabel suhu, tipe datanya adalah integer. Lalu di bagian implementation, isi programnya itu adalah yang pertama input berapa nilai suhunya. Kemudian kita buat selection-nya atau decision-nya. Ada tiga pilihan tadi, yaitu wujud air padat, kemudian cair, dan gas. Ya. Jadi di sini jika if suhu lebih kecil sama dengan 0, then di sini adalah print wujud air padat. Else if-nya suhu lebih besar sama dengan 1 dan suhu lebih kecil sama dengan 100. Maka di sini kita pakai kata dan, operator logika dan, karena di sini dua ekspresi ini harus benar baru dianggap logika ini benar. Misalnya 80. 80 itu adalah lebih besar dari 1 dan 80 juga lebih kecil dari 100. Berarti benar kedua-duanya sehingga 80 itu dianggap sebagai wujud air cair. Tapi kalau misalnya 150 tidak masuk di sini. Kenapa? Karena 150 itu lebih besar dari 1 itu benar, tetapi di syarat yang kedua 150, suhu 150 itu lebih kecil dari 100 itu adalah salah. Karena 150 itu kan lebih besar daripada 100. Jadi benar satu, salah satu berarti salah karena kita pakai operatornya M. Sehingga 150 suhunya bukan cair, tapi suhunya adalah gas. Nah, ini pseudocode atau algoritma pseudocode dari soal nomor 2 di ujian UTS kita. Kemudian kita lihat soal nomor 3. Ini adalah program untuk konversi nilai atau algoritma untuk konversi nilai. Jadi indeks nilai mahasiswa ditentukan berdasarkan nilai ujian yang diraihnya dengan ketentuan pemberian nilai. Jika nilainya di atas atau lebih besar sama dengan 80, berarti 80 ke atas itu indeks nilainya A. Jika nilainya 70 sampai dengan 80, maka indeks nilainya B. Jika nilainya 55 sampai dengan 70, maka nilainya C. Jika nilainya 40 sampai dengan 55, maka nilainya D. Dan jika nilainya di bawah 40, maka nilainya E. Nah, di sini diminta membuat algoritmanya dengan menggunakan flowchart. Kita lihat model flowchartnya adalah seperti ini. Ya, jadi pertama terminator mulai. Nih. Kemudian kita buat preparation-nya, declaration-nya itu integer nilai. Jadi variabelnya adalah variabel nilai dengan tipe data integer. Setelah itu kita input nilainya berapa, baru dibuat decision-nya. Jika nilainya lebih besar sama dengan 80, jika ya, maka dia akan mendapatkan nilai A. Jadi, di situ ada pilihan ya di sini. Ya, ini ya. Ya, ini ya-nya. Kemudian nanti kita lihat ada pilihan tidaknya di bawah. Ya. Ini no line. Ya. Nah, kalau tidak ini
Nah, jika tidak, berarti tanyakan lagi apakah nilainya Y besar sama dengan 70. Jika ya, maka indeks B. Jika tidak, berarti tanyakan lagi apakah nilainya lebih besar sama dengan 55. Kalau ya, maka mendapatkan nilai C. Jika tidak, berarti tanyakan lagi apakah nilainya lebih besar sama dengan 40. Jika ya, maka dia akan mendapatkan nilai D. Tapi jika tidak, maka dia akan dapatkan nilai E. Ini dua soal yang ada di UTS dan ini jawabannya adalah seperti ini. Ya. Selanjutnya kita lihat programnya ya. Program dari dua soal tadi. Yang untuk suhu kita lihat sini, kita tentukan dulu include-nya. Include yang pertama adalah stdio karena nanti di bawahnya kita akan menggunakan fungsi printf untuk pencetakan outputnya. Kemudian include yang kedua adalah iostream karena di bawahnya nanti saya akan menggunakan untuk perintah inputnya yaitu fungsi cin. Kemudian ada using namespace, ini standar ditambahkan biasa selalu di dalam program kita supaya fungsi-fungsi yang dipakai itu bisa berfungsi. Nah, kemudian integer suhu, ini di declaration. Buat variabel suhu dengan tipe data integer. Lalu masukkan suhu air. Masukkan suhu air. Itu keterangannya, kemudian cin suhu. Saya itu tinggal tanyakan apakah atau jika suhu lebih kecil sama dengan 0, maka cetak wujud air adalah padat. Else if suhu lebih besar sama dengan 1 dan, ini pakai kata tanda dan, sudah dijelaskan di algoritmanya tadi. Dan suhu lebih kecil sama dengan 100, maka printf-nya adalah wujud air adalah cair. Else-nya adalah printf wujud air adalah gas. Nah, ini kalau kita lihat programnya, kita jalankan ya. Nah, nanti kalau Anda sudah run, jalankan, nanti tinggal di input. Ada pertanyaan, masukkan suhu air. Nah, tinggal masukkan suhu airnya berapa. Misalnya Anda masukkan 90, maka hasilnya adalah muncul kalimat wujud air adalah cair. Ya, seperti itu. Kemudian program yang kedua adalah konversi nilai. Ya, ini program konversi nilai tadi sama, include-nya sama. Kemudian di bagian declaration-nya atau preparation-nya integer, variabelnya adalah nilai. Sehingga printf masukkan nilai, nanti cin-nya adalah variabel nilai. Jadi tinggal dimasukkan nilainya. Setelah itu tinggal di selection dengan decision if nilai lebih besar sama dengan 80. Jika ya, maka printf indeks nilai Anda adalah A. Selamat. Gitu. Else if nilai di atas sama dengan 70, printf indeks nilai Anda adalah B. Belajar lagi gitu. Kemudian else if lagi karena ada 5 pilihan ya, nilai A, B, C, D, E, maka kita buat else if-nya juga sampai 3 kali. Nanti terakhir tinggal gunakan else saja. Printf indeks nilai Anda adalah E. Seperti itu. Ya, ini dua soalnya dan dua algoritma dan dua program sudah kita bahas. Silahkan dipraktekkan. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui kolom komentar dalam video ini atau melalui grup diskusi kita. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.